Jadi gini loh. Iya, mungkin ya. Dia tuh mau crossing, tapi crossing nggak akurat. Bahkan jadi gol. Jadi arahnya ke gawang. Berarti itu pelajaran buat Mudrik juga. Iya. Kalau emang dia mau cetak gol, jangan arahin ke gawang. Selamat datang kembali di Tackle Bebas. Balik lagi ke studio. Nah, tadi kan kita ngevlog. Benar. Karena kita ini ya, sebenarnya sih untuk support terhadap Afif Safi. Yang jauh-jauh kan. Iya. Lu datang sampai ngelepas berapa kerjaan tuh. Iya, itu demi dia. nginep sehari. Nginep sehari biar bisa inilah bonding lah. Bonding. Sama anak-anak Persipan. Bondingnya dapet, ya kan? Konten ya kurang. Hai. Maksud gue bukan Besok kurang ya. secara kualitas. Bukan. Tapi kita nggak bisa banyak kasih tahu karena masih ada part 2 yang kita tahan dulu. Benar. Nah ini sekalian pengen nanya sih, sebenarnya kan kalau Senin udah pasti hasil pertandingan. Nah Kamis yang suka sebenarnya nggak ada konten nih. Tayang Jumat. Tayang Jumat ya, nggak ada kontennya. Nah kita mau nanya buat pendengarnya siapa ya namanya? Ada banyak Tebas saran. mania aja tadi Coach Justin masuk tiba-tiba lu tapping tebas. Ada tebas, ada para penebas bagus juga tuh. Benar. Oh, iya. Ada juga slidingers. Pokoknya gue mau nanya ya, kita mau nanya buat lo, kira-kira episode yang Jumat itu mendingan part 2-nya kita gelondongin atau kita roasting hasil UCL. Nah, karena kan kebetulan ini Rabu Kamis UCL. Sedangkan minggu depan nggak ada UCL. Minggu depan nggak ada UCL dan part 2-nya kalau bisa spill dikit seru banget. Iya, karena kan sebelumnya mungkin ya penontonnya juga nggak terlalu banyak karena belum main. Betul. Nah ini pertandingannya nih. Hal-hal non teknis terjadi. Iya, jadi hal menyedihkan terjadi. Jadi intinya adalah kalau lu penasaran sama hat-trick Apip. Oh hat-trick. Oh iya hat-trick. Ya kan ada kan? Iya benar. Hitungannya hat-trick itu. Nah, hitungannya hat-trick kan. Itu lu bisa nonton part 2-nya. Jadi pilih mana? Tulis kolom komentar ya. Pilih part 2 atau hasil UCL yang kita roasting nanti gitu ya. Kalau mau UCL berarti part 2-nya mungkin Jumat depannya lagi. Bisa dikasih momen yang pas aja gitu nanti. Iya. Nah, tapi by the way ini lu pakai Persipan jersey away bertuliskan pemain legenda dari Persipan, bukan Pandeglang tapi Persipan Punchline. Pandeglang yang main. Iya. Setelah lihat mama yang main. Punchline-nya di tribun. Bener. Setelah ngeliat sih, mendingan gua ini Asep Mario. Harusnya namanya, kenapa dia ya dikasihnya. Tapi nggak apa. Soalnya kan gue ditanya kan, namanya mau siapa? Bener. Afif Safi lah. Oh iyalah. Dan ini lagi yang paling laris, Jer. Ada nameset Afif Safi, menurut pembelian itu, database-nya Afif Safi paling laku. Paling laku? Ada beberapa orang, nggak beberapa sih, banyak orang namesetnya Afif Safi. Wah, pasti dia tidak tahu sesuatu. Iya. Tapi gini, udah kita balik lah bahas pertandingan lah, langsung bola lah, ya kan? Karena kan ini juga kita baru ada lagi karena kan lu juga lagi padat. Benar. Pulang dari Pandeglang langsung ke Dieng. Ya. Langsung ada syuting TVRI kan? Ya, itu politik. Tayangnya November. Tayang November, itu stripping tuh, nanti bakal Tapi ada. lu masih ini, berarti job politik lu, orang masih inget gitu, Apip nih jokes jurang. Iya. Oh tapi karena TVRI TV pemerintah juga, gitu kan, jurangnya kita, pokoknya seru lah, gue harus pilih-pilih gitu. Nggak brutal banget gitu, kalau brutal ya di YouTube banyak gitu kan. Tapi kalau bagaimana cara nyatuin relevansi sama penonton, yang relate sama yang nonton di rumah sama mahasiswa, itu kan lebih challenge lagi. Iya benar. Di situlah. TV pemerintah. TV. Jadi susah nyerang pemerintah, nyerangnya ormas kayaknya. Lihat ya, nanti November nonton ya. Kita nggak mau spill di sini karena ini kan konten bola. Benar. Oke, kita masuk ke bola. Pertandingan yang paling mencuri perhatian apa menurut lu? Yang paling, itulah Derby London. Derby London itu karena gua nonton Arsenal Chelsea itu paling seru terakhir waktu masih Drogba. Itu susah banget dikalahin loh. Iya, Drogba gila sih. Itu kan susah banget. Kuat banget. Dan itu masih jadi momok lah. Menurut gua sampai sekarang Drogba tuh ngeri banget sih. Maksudnya fans Arsenal yang dari dulu tuh trauma. Main Drogba ya? Iya. Kalau sekarang traumanya Mudrik. Trauma sama Mudrik. Gue bilang di konten pribadi gue ya, 3 kata lucu, dicip sama Mudrik. Ya ampun. Mudrik! Bisa ngecip. Maksud gue, ketika Mudrik melakukan, tembak crossing. Crossing berarti setuju ke arah gawang, gitu. Itu kan katanya Raya kaget. Banyak yang bilang ya, ketika Mudrik nendang ke arah gawang Raya jadi kaget. Menurut gue Mudrik juga kaget. Seluruh dunia juga kaget. Iya, maksud gue dia pasti
Gue nggak tahu sih. Maksudnya dia bener crossing apa nembak? Ya udah. Karena kalau nembak tuh jeli banget karena kan emang Raya maju tuh. Kok dikasih langsung? Itu pernah dilakukan Lionel Messi lawan Atletico Madrid waktu kipernya Courtois, itu dari pinggir kayak gitu. Gokil sih gol pernah kayak gitu Steven Gerrard tuh waktu Figo pernah dulu. Figo pernah kayak gitu. Berarti dia sejajar sama Figo, Messi, Gerrard. Nama-nama beken. Nama-nama beken. Nggak, maksud gue gini ya, dia kalau emang ngincer bagus ya. Tapi kalau enggak, kan abis itu dia selebrasi. Oh. Pas dia cetak gol, bayangin kalau dia enggak ya, Iya. cuma crossing. Lah, Aduh, gol lagi. Gue harus berarti acting. banyak gaya ya, mungkin gue harus bikin yang keren nih. Kalau udah bikin gol keren. Tapi kalau statement Arteta katanya itu golnya juga nggak sengaja, lu setuju yang mana? Sengaja apa enggak? Nah, Apakah itu skill? iya kalau lihat dari muka apa ya, arah matanya sih kayaknya crossing maksudnya. Kayaknya. Jadi gini loh. Iya, mungkin ya. Dia tuh mau crossing, tapi crossing nggak akurat. Bahkan jadi gol. Jadi arahnya ke gawang. Berarti itu pelajaran buat Mudryk juga. Iya. Kalau emang dia mau cetak gol, jangan arahin ke gawang. Jadi kalau itu misalnya Ini nih, jawabannya dapat nih. misalnya Lu targetnya berdebat di YouTube lain, ini jawaban yang nah, sebenarnya. misalnya dia targetnya crossing, Nah, ya kan? Kalau crossing, tujuannya itu sampai ke strikernya Chelsea. iya sampai ke temennya lah yang ada di Temennya depan. Sterling misalnya, atau mungkin ada Gallagher tadi. Benar. Nah, karena crossingnya gagal, jadinya gol. Jadi sebenarnya crossing gagal. Aduh, lucu banget. Karena dia nembak udah niat dalam hati ke gawang malah enggak. Iya. Kan kalau ngoper juga passing ke teman malah salah. Mendingan disalahin akhirnya jadi gol. Oh, ini logika terbalik sih. Udah sampai segitunya loh. Iya, bener, Mudryk. bener. Tapi bisa dibilang ya, banyak orang juga bilang ya, Saliba bisa ngantongin Haaland. Nah, Tapi kena sama Mudryk 2 kali. Ya kan? Itu pas Chelsea dapat penalti. tendangannya Sundulannya Mudryk. Karena Saliba aja bingung, logo Titanic apa? Gaya Titanic gitu bingung. Iya. Walaupun ya itu handsball clear, tapi gue ngerasa ya lo kalau jadi back gimana masa gini sundul susah juga dong. Pasti ya lo jaga keseimbangan tapi kena. Iya. Apes ya kan? Berarti itu emang kejelian Mudryk lagi. Oh dia ngincer emang? Lah kan dia tahu kalau defense tuh orang jaga seimbangan kayak gini. Jadi dia tahu mendingan daripada arahin ke gawang agak susah, handsballin aja. Tangan lebih deket nih. Oh. Itu kayaknya sundulan gue lemah nih. Cari tangan kali ya. Kayak main volley. Kalau nggak bisa masuk di blok, arahin aja supaya kena tangan jadi out. Out ya keluar. Nah, itu Mudryk. Jadi orang tuh selalu bikin Mudryk kemahalan. Ini pinternya di sini. Susah dikecohnya di sini. Iya. Lu kebayang nggak itu gol yang ke gawang Raya kalau jadi Puskas Award? Gol terbaik. Bisa loh. Gara-gara hal yang nggak sengaja, dia jadi nyampur sama orang-orang yang dapat Puskas, Ballon d'Or gitu. Aduh lucu juga sih. Iya. Nah, di situ ada Young Best Player. Iya, namanya gelar ya. Apalagi gol terbaik, pemain terbaik itu kan tercatat dalam sejarah. Bayangkan kita ceritain ke generasi-generasi setelahnya. Iya. Misalnya nih, anak gua ntar, Papa, ayah, mau tahu dong gol-gol dari masa ke masa, gimana proses golnya? Wah, ada pemain Malaysia, ada siapa? Udah dapet. Ya ada Mudryk ke gawang tim jagoan ayah nih. Nak, sebenarnya dia mau crossing. Tapi gagal. Tapi jumlah golnya banyak dong dia. Menyamai Vinicius. Katanya Vinicius salah satu yang terbaik. Forward itu winger kan baru terbaik. Baru 2 dia. Iya, tapi maksud gua menyamai sejajar dengan Vinicius, sang perebut juara champion. Sama-sama winger kiri, bro. Maksud gua kan, ya Vinicius selain golin kontribusi buat timnya juga bagus. Mudryk juga gitu. Untuk tim lawan. Iya, enggak gitulah. Kan selalu gue bilang ada pemain yang ngegolin tapi mainnya bagus, ada pemain yang ngegolin dipisahin tuh. Gol sama bermain tuh dipisahin. Oh, iya. Mainnya bagus gak? Lu kan yang nonton tuh. Iya. Sebenarnya menurut gue membaik. Ya, cara dia hold ball, cara dia ini kan kadang tuh suka bingung berantem sama bola, kebingungan gitu. Nah, sekarang sebenarnya udah agak membaik gitu kan. Bahkan jumlah gol di liganya lebih banyak daripada Rashford, Anthony, Højlund, Mount digabung. Jadi ini lini depan MU emang bermasalah kan. Ini Mudryk datang sudah dengan 2 gol. Tapi McTominay kalah ya. Kalah 3 McTominay soalnya. Tapi Mudryk kemarin sih ya menurut gua membaik secara permainan ya. Dan Chelsea juga bisa dibilang apa ya, kayak bisa gini kan, Chelsea ini kayaknya bingung mainnya agak gerasa-gerusuk gitu. Nah, tapi dia bisa bikin Arsenal lemes di tengah, main gerasa-gerusuk juga, transisi ke Arsenal terus bikin berantakan juga lini tengahnya. Odegaard nggak kelihatan, Jorginho kayak agen Chelsea, kayak lemes banget mainnya gitu. Dan ya Mudryk itu
semacam memberi apa ya, kayak ngebara api gitu. Maksudnya dari pemain yang lain, kenapa harus dia? Yang sebenarnya diincar Arsenal juga kan, dikata-katain sama fansnya juga. Tapi ternyata yang nyaris nyetak gol kemenangan dia loh itu. Kan bukan penalti maksud gua. Tapi ya memang sebenarnya kalau menurut gua, kalau mau muji Mudryk buru-buru juga susah karena dia diganti kan? Iya langsung, diganti. Iya diganti. Jadi mainnya nggak full nih untuk kesekian kalinya. Jadi kan emang apakah Pochettino merasa dia kayaknya nggak cocok main 90 menit. Iya. Atau mau menyelamatkan, itu kayak dia habis golin daripada ntar tolol lagi gitu kan. Ini gue selamatin deh biar rating winning goal. Iya, winning goal. Atau enggak minimal rating di statistik bagus. Iya, walaupun Pochettino setelah selesai, wah, Mudryk ditarik keluar, ternyata Arsenal cetak 2 gol. Jangan-jangan jimat kita adalah Mudryk. Sama seperti Eddie Nketiah di Arsenal dan Afif Safi di Persipan. Waduh. Kalau ada lu, ya kan? Itu kalau ada gue hitungannya. Iya kan, lu ada tren yang jelek kalau ada gue di dari internal menang nggak? Internal menang gede, ya itu kan? Gede menangnya. Terus lawan game pertama menang. Game kedua seri. Game kedua seri yang harusnya itu susah banget seri. Game ketiga nonton ntar. Game ketiga udah menang juga dong. Oh iya. Ntar nonton di part 2. Ya, tapi kan prosesnya kayak apa? Kita belum bisa kasih tahu ya. Nah, jadi Eddie Nketiah juga dia kalau nggak starter 3 kali lawan Fulham, lawan Chelsea imbang. Lawan Lens kalah Lens. Jadi kalau di starter 100% menang. Iya. Jadi jimat keberuntungan Arsenal. Itu kayaknya emang nyari-nyari aja deh. Maksud gue kayak gue ngerti rame. Rame, maksud gue selain Nketiah juga pasti ada orang yang selalu ada muncul gitu. Iya sih, maksud gue kayak penasaran, aneh juga sih. Maksudnya kalau cocok logi juga terlalu aneh karena orang banyak relate ngapain dia di lapangan. Bener. Tapi pas aja gitu ya. Gimana klinik terjadi. Dan sisanya ya itu Zinchenko, paling Israel. Ya kan kemarin kan dia ini tapi di take down udah. Terus Ben White sekarang menyesuaikan ya dia. Rambutnya putih. Tapi nggak ada di video azan di London. Nggak ada. Karena emang di sono kan nggak disiarin azannya. Lagian Ben White kan nggak sholat. Nggak sholat dia. Kenapa video azan? Iya kali. Yang nggak digulung. Yang nggak digulung. Orang Inggris soalnya. Tapi Ben White beberapa kali kalah sprint ya, harus diakuin dong. Iya. Palmer mati bener. Bahaya tuh. Iya, akhirnya karena dia sering dilewati, akhirnya dia memikirkan nih, kayak gue jangan jadi back ya. Jadi apa? Nyapres aja. Di Inggris nggak bisa dong nyapres. Bisa. Kan Perdana Menteri. Iya, tapi ya Arsenal shot on target cuma 3. Tapi kan golnya 2. Iya, tapi itu kan football terjadi. Bukan, mandak. Nah, itu lawan City lu bisa segitu cairnya lawan Nah, itu pertanyaannya. Kayaknya ketinggalan di international break. Gue juga bingung sih kenapa sih. Odegaard juga hilang. Kalau Jorginho emang kurang sih kemarin menurut gue. Males banget ya nontonnya. Maksudnya, tapi gue respect Declan Rice ya. 4 pertandingan dari 8 dia man of the match. Arsenal, City, MU. Arsenal, City, MU, Chelsea, sama Crystal Palace. Jadi big game player, ya kan? 105 juta. Worth it menurut gua. Kemarin juga golnya tuh pas yang blunder kan, Sanchez blunder. Sebenarnya kebantu kan, gue bilang kebantu Sanchez. Tapi dia tuh tendangannya gokil kayak, wah gila, akurat banget. Dan Trossard juga jadi super sub lah bisa dibilang. Iya, tapi kalau kita kebahas Chelsea-nya, kemarin gue ngobrol sama Bung Adiani tuh kalau Chelsea sebenarnya Sanchez tuh emang jago, kiper bagus gitu. Cuman buat Chelsea yang sekarang lagi kayak Pochettino dan ternyata materi pemainnya bagus, si Sanchez nih sebenarnya kiper lapis 2 harusnya kayak gitu. Dan ada kiper dari kayak Ramsdale tuh yang udah nggak nyaman ada David Raya, jadi gangguan buat dia jadi nomor 2 gitu, dia nggak nyaman. Kayaknya yang cocok tuh Ramsdale gitu main-main di Chelsea kayak gitu. Karena Sanchez nih belum buat Chelsea lah. Iya. Di hasil laga lain Liverpool menang juga lawan Everton 2-0 di derby Merseyside tapi cukup susah payah. Penalti salah sama menit 97. Terus yang ugly win juga adalah MU. MU menang, tapi kita harus bahas ya, MU menang. Maguire main bagus lagi, kita harus puji nih, Maguire main bagus. Tapi lini depannya lawan Sheffield, di kandangnya Sheffield ya. Terakhir Sheffield main di kandangnya ini. Bulan 8 Buset. Lawan Newcastle sebulan yang lalu ya. Dia kan 2 game away terus jeda internasional baru main lagi di home. Tapi MU yang golin McTominay lagi. Abis itu handsball, dapat penalti itu Sheffield ya kan. Abis itu menit 77 dari jauh tuh Diogo Dalot yang golin. Malah back. Saya kira kemana ini? Buntung kali ya. Itu kan
Nggak ya, kakinya nggak mana, nggak ada kaki. Ada, cuman nggak Iya. fungsi. Maksudnya kan, maksudnya big chance Haaland setiap pertandingan ada loh. Haaland kan besar. memang Liga Champion man. Spesialis Premier League Mister kan? Liga Champion. Premier League McTominay. Premier League Domini. Selebihnya pelengkap, selebihnya. Rashford tuh udah jadi kan istilahnya kalau kita nggak selamanya jadi peran utama. Oh benar. Gantian lah. Musim lalu kan udah. Udah lo McTominay ini yang sekarang jadi peran utamanya. Iya. Dan kemenangan 3 poin juga ini mungkin didedikasikan juga untuk Sir Bobby Charlton ya. Nah, oh iya, meninggal. Dia kan meninggal usia 86 dan salah satu dari 9 pemain yang menang Piala Dunia UCL ya, dulu European Cup namanya sama Ballon d'Or. Dan dengan meninggalnya Sir Bobby Charlton ini berarti skuad Inggris yang juara 1966 sisanya Geoffers doang. Geoffers itu cetak gol yang lawan Jerman yang katanya belum lewat garis itu lah, gol hantu itulah. Jadi sekarang tinggal Geoffers dan Sir Bobby Charlton meninggal sebelum pertandingan Sheffield MU. Jadi gue juga tahu sebenarnya berita yang meninggal itu Bobby Charlton meninggal dan gue juga ngelihat skor kemenangan Manchester United berarti emang dikasih aja gitu. Udahlah nih buat Manchester United lagi berkabung. Sheffieldnya. Iya, Sheffieldnya. Kita bilang lagi besok bisa. Iya, besok pasti bisa ketemu MU lagi kok. Strikernya nggak bakal bisa golin ini. Nah, gitu. masa lagi berkabung, iya. Hasilnya berkabung. Itu dia. Kan penuh air mata nanti. Itu kan di atas sepak bola, di atas skor hasil masih ada respect. Sheffield, respect. Sheffield S-nya sosial. Nah. Terus ya dari rival sekotanya, Man City lawan Brighton 2-1. Ini sebenarnya City unggul cepat ya. Gue pikir bakal bantai nih karena Brighton sempat dibantai Aston Villa kan. Karena mainnya terbuka banget. Dan gue diduga, wah kalau lawan tim kayak Brighton nih emang lo harus ya udah attack aja karena dia open banget gitu. Alvarez sama Haaland 2-0 menit 19 kalau nggak salah. Dan Haaland ada space tuh langsung golin, ya kan. Babak kedua agak berubah nih. Agak berubah, Brighton mulai bisa lebih mendominasi juga, bikin peluang-peluang. Ansu Fati cetak gol lagi. Ansu Fati nggak bisa, Pip, lu udah nggak bisa menghina dia. Ini City dengan lini pertahanan yang kokoh, ya kipernya juga emang bukan Anderson. Cuma maksud gua, Ansu Fati mencetak gol ke gawang treble winners tahun lalu, bro. Iya. Itu yang dibilang proses golnya dong. Ya, proses golnya emang dari Mitoma. Emang awalnya dari Ansu Fati bagi ngoper ke Mitoma, dia langsung lewatin Walker dia. Walker digocek. Mbappe aja nggak bisa lewatin Walker. Mbappe aja emang butuh Asia ternyata buat ngalahin Walker, ya kan? Jadi emang butuh Mitsubishi buat Toyota buat ngalahin mobil-mobil Eropa. Jangan Eropa dilawan Eropa. Oh, nggak bisa. Motor-motor Eropa, mobil Eropa nggak bisa. Honda bisa. Oh, yang begitu-begitu. Lewatnya di situ. Lewat Walker, terus dia ada cutback ke tengah. Sebenarnya bukan ke Ansu Fati. Berarti ada back berusaha nahan bola, tapi mentali ke Ansu. Ya udah, itu lebih mudah dari penalti sih gol. Kenapa masih dicengin? Nggak, maksud gue gini. Lu kan tadi bilang tapi lawan City loh. Iya, maksud gue skornya kan 2-1 yang golin Alvarez, Haaland, Liga Piala Dunia, World Cup man, Haaland, Monster, EPL, Monster, treble, Ansu Fati, gitu kan. Maksud gue dengan dia golin di antara Haaland dan Alvarez bukan berarti sejajar. Enggak lah. Di papan skor bersanding namanya tuh. Iya, itu mungkin prestasi terbesar Ansu Fatinya kali. Kayak gitu. Cuma bahkan pas dia golin aja, Jer, senyum dia kayak, yep. Masa sedih golin? Bukan kayak apa ya, beda lah, kayak harus kan ada pum kayak ayo satu lagi gua sama nih, dia yang kok bisa ya? Kok gol sih? Lu nonton dari dia juga kaget maksudnya. Dia juga kaget. Cuma ya sebenarnya gua kan nggak benci Ansu Fati ya. Iya, produk La Masia pas di Barca mah benci kan. Tapi itulah dia, ada yang bilang kita bakal ngeliat Ansu Fati yang bukan Ansu Fati di Barcelona karena Brighton tekanannya nggak kayak Barcelona, dia nggak pakai nomor punggung 10. Coba kita pantau aja Ansu Fati sejauh apa ya gitu kan. Sejauh ini kan dia udah bersandang dengan Haaland, Alvarez. Gol udah 2. Iya, sama Vini di Madrid. Iya. Ya kan Vini Ansu Fati 2. Mudrik. Harusnya 3 kemarin kalau nggak VAR tuh. Iya. Yang pas lawan Aston Villa. Berarti kan dia secara konsisten cetak gol nih Ansu Fati nih katanya nih. Tiap minggu nih. Mana ya lalu kan yang lalu. Iya, sekarang game kayaknya udah 9. Berarti kalau udah 9 gol. Ya enggak, maksudnya trennya lagi bagus. Iya. Ini kita lihat lawan selanjutnya, kalau golin lagi masa nggak lu puji. Ya udah lihat Ansu Fati. Ya, tapi kalau itu kan berarti
Sekarang pekan ke-9 udah 2 gol, bukan presentasi per game per gol. Siapa tuh dia baru bangkit. Amin. Ya gue seneng kalau dia bisa balik lagi nggak apa-apa. Udah sejajar Alfa. Nggak, maksud gue tuh kalau abis Haaland Alvarez digolin ada Ansu Fati, berarti kan kayak se-Benzema gitu dia. Sebiasanya. Liga Champions ya? City Madrid. Lewandowski misalnya Munchen lawan City. Ronaldo lah tuh. Messi. Iya. Biasanya buat di papan skor juga aneh. Makanya lawan Granada aja susah kan lawan Getafe aja kayak nggak mungkin gitu golin. Kok lawan City golin sepak bola? Sejajar sama Aspas aja susah. Lucu itu. Biasanya. Iya. Makanya, tapi karena emang nih mau 2024 tahun politik. Hubungannya? Oh, ada hubungannya. Ketika kita punya lawan ya yang terlalu pintar, yang terlalu bagus, munculkanlah badut. Nah, sehingga orang pintar tersebut bosan, jadi dia yang ngikutin badut. Gitu. Emang ada, kalau pemilu ada badut, suka ada badut? Wah, udah munculin. Oh, udah muncul? Aktor-aktor muncul. Yang kita kenal juga ada ntar. Suara di mana-mana. Bikin ketawa kan? Langsung tiba-tiba si paling politik. Ntar teman-teman kita. Iya. Tapi sebenarnya ugly win gini yang mungkin aja bisa bikin City dapat juara atau apa. Karena kalau lu mau juara tuh sering kayak gitu. Barcelona tahun lalu ugly win banyak banget. Ugly winnya. Ya kan, dan gue bisa bilang ya, Invincible Arsenal, kalau dulu tuh di zaman sosmed, pasti banyak kritikan. Karena sebenarnya ya dia invisible juga kan dia bukan menang terus, banyak seri juga. Jadi maksud gua sebenarnya nggak seimpresif itu juga loh, gitu loh. Kalau dibilang gitu. Jadi ya emang sekarang zaman udah beda juga, bahkan poinnya Arsenal kemarin juga udah banyak kan. Bahkan yang waktu Liverpool aja poin udah gila banget ya kan, tapi nggak kekejar lah sama City. Karena emang sekarang tuh eranya udah gila banget gitu. Nah, selanjutnya ada big match nih bisa dibilang. Ya. Peringkat 3 besar lah, top 3 Serie A. Juve lawan Milan. Emang ada big match ya Serie A? Anjir, ada. Kan saat ini peringkat 1, 2, 3 ketat. Bukan dari kualitas permainannya nggak sih kayak Arsenal City tuh big match, kualitas permainannya, peran taktik. Mungkin bisa dibilang big match tapi sepi gol. Ya kan? Gitu. Biasanya kan iya, tapi kan Arsenal City juga 1-0. Mungkin adu taktik. Ya, itu. Sono adu kaki. Kartu merah kemarin. Iya, siapa? Tiao. Yang nempel itu ya? Iya. Tiao. Bukan, Tiao Milan. Maksudnya dia kartu merah, padahal dia nempel Moiskean kan, susah. Terus akhirnya kartu merah. Sebenarnya bisa nggak usah diambil ya, tapi ya itu udah terakhir gitu kan. Dan lini tengah Juve sebenarnya nggak connecting satu sama lain nih gue rasa, nggak connect gitu. Jadi dapat peluang juga beberapa kali gitu kan, dan unggul jumlah, dan sebenarnya golnya itu si Locatelli itu dia jadi nembak terus kena pemain Milan, gue lupa siapa ya, kena terus mantul, jadi akhirnya gol, padahal Mirante udah lumayan lah mainnya kemarin. Dan Locatelli yang golin di tahun 2016 waktu itu di Oktober juga, dia cetak gol buat Milan ke gawang Juve. Sekarang dari Juve ke gawang Milan gitu. Dan Gatti yang sempat blunder waktu itu yang kita kata-katain itu, dia ngalahin passing ke Szczęsny tapi gawang kosong gitu. Tapi dia lawan Leao juga diacak-acak. Menit 77 ada kartu kuning, disikat terus tuh sama Leao. Akhirnya digantiin sama pemain muda, Den Huijsen. Tapi bagus pas gantiin Gatti. Ya begitu aja. Ya Liga Italia lah. Nggak, bukan jelekin Liga Italia. Karena ini maksudnya gue juga nontonnya gantian karena Milan Juve. Kan gua juga mau nonton Barca Bilbao dong. Athletic Club de Bilbao. Jadi sebenarnya yang bener namanya Athletic Club, bukan Bilbao. Bilbao nama daerahnya. Jadi bahkan di Google atau di ini ya, secara peringkat juga tulisannya itu Athletic. Jadi bukannya Athletic Bilbao, namanya Athletic Club gitu. Nah, ternyata pertandingannya sepi gol juga tuh. Bukan ke Italia doang ya? Iya, maksud gua kan kayak kemarin kan misalnya gua nonton Chelsea lawan Arsenal, lu nonton Madrid Sevilla, masih ada keseruan-keseruan lah, ntar kita bahas habis ini. Tapi Barcelona ini lawan Bilbao, karena beda 15 menit, gua nonton kalau nggak salah Milan dulu ya. Milan dulu 1:45, Barca tuh jam 2 kan. Jadi 15 menit awal terus gantian, habis itu pas half time di sini Barca masih ada 15 menit terakhir gitu. Yang gue lihat ya, dia acak-acak sama Williams nggak sih? William bersaudara? Iya. Yang mana? William Inaki apa ya? Nico mati sama Cancelo. Oh, si Inaki ya? Inaki ketemu Balde. Iya, sering beberapa kali. Ada counter sih, beberapa kali counternya aja sih menurut gua. Tapi gini, sebenarnya ya, pertandingan satu musim ini Barcelona ketemu Athletic Club. Itu tuh lebih seru dari pertandingan sebelumnya, Jer. Yang lawan?
lawan Bilbao semenjak ganti pelatih. Nah, dulu itu pelatih Bilbao itu Marcelino namanya. Itu bener-bener separkirnya lah. Kalau misalkan parkir bus kayak apa sih? Lihat Athletic Club saat dipegang Marcelino. Tapi di saat itu Barcelona kalah. Kayak susah banget buat ngalahin Athletic itu. Apakah Athletic tuh harus parkir bus ya? Karena Kayak nama timnya itu. Athletic Bilbao, mungkin Atletico Mineiro. Iya, emang kan Athletic tuh bahasa Spanyol terminal. Enggak salah. Enggak. Nah, tapi yang bikin menarik pertandingan mungkin gini, kalau kita emang yang ngikutin La Liga, pas dia dipegang Valverde itu mainnya lebih terbuka. Bahkan kipernya aja Unai kan, Unai itu yang bisa build up dari belakang. Unai Simon. Iya, itu jadi backnya juga oke, terus jadi lebih terbuka aja, lebih nyerang. Sebenarnya emang babak pertama kalau bukan Ter Stegen kipernya. Iya, gue lihat tuh beberapa kali. Iya, sama ada backnya berapa kali ngeblok tuh siapa itu ya? Balde itu ya? Balde sering salah. Si Martinez juga sering. Martinez kan Basque juga tuh, temen main di Barcelona sekarang. Berapa kali tendangannya Bilbao tuh keblok atau misalnya dia mau crossing sebenarnya tapi Stegen ada. Iya. Gue bilang ini penting banget Stegen gila. Stegen ya. Kalau bukan Stegen emang bahaya itu Barcelona. Maksudnya bisa jebol 2 tuh minimal dari counter ya. Maksudnya dari counternya Bilbao tuh bahaya. Maksudnya kalau Barcelona kan di babak pertama gue lihat karena kan gue gantian nontonnya. Apa ya, tengah ke depan mandek, Bib. Iya. Sempat mandek kalau gitu. gue lihat ya Barcelona main ya sama gue setelah mendapatkan arahan dari coach Wita Pata. Woi, di Persipan ya. Iya, ini 3 momen Barcelonanya kurang banget, Jer. Dari bertahan, menyerang sama transisi. Nah, transisinya itu tengah Barcelona kalau ada Romeu sama Gundogan kan. Gundogan kan kita tahu lah bukan pemain yang udah lari naik turun enggak. Dia kalau bahkan dikasih DM jadi tengah itu lebih cocok tuh sekarang Gundogan. Kalau mau AM tapi di depan aja ini dia harus naik turun bareng Gavi. Nggak bisa, dua-duanya nggak bisa gitu. Mandek. Gavinya juga kalau turun naiknya lama. Jadi ketika Felix dapat bola tuh nggak ada support. Ketika Fermin Lopez kan main di kiri nggak dapat support dan dia masih muda masih bingung juga kalau megang bola harus ngapain. Itu yang bikin Barcelona nggak jalan gameplaynya semalam. Dan terlebih juga ada cedera kayak banyak yang cedera kan. Lewa cedera, De Jong yang bagus-bagus tuh pada cedera semua di Barcelona. Jadi pemain cadangannya aja lu tonton, lu lihat deh di Google lah minimal lah. Selain yang golin Mark Gui ngomongnya Gui. Iya, itu selain dia itu nama mukanya belum ada fotonya di Google. Fotonya siapa itu? Front ada namanya. Gue dulu mah emang nonton Barca B, ngulik-ngulik. Tapi sekarang karena ini siapa ya gue nggak tahu gitu. Bahkan gue baru tahu kemarin sih. Iya, karena kan dia pemain muda, 17 tahun. Tandanya dia lahir 2006. Jadi ketika Zidane dan Materazzi itu terjadi, dia baru lahir. Gitu. Kita tua banget ya. Itu dia tuh. Kayak kita ngeliat orang 17 tahun bisa cetak gol di La Liga, gila. Enggak, secara nggak langsung kita senang ada pemain muda yang bagus, tapi secara nggak langsung, tua kita. Bener. Gue yakin pasti lu relate dah. Coba kalau lu relate, tulis aja. Nggak mungkin ya, ketahuan dong umurnya. Iya, 23 detik doang loh. 23 detik dan gue bisa bilang, oke dia golin. Tapi, Felix. Wah, itu emang gila sih. Maksud gue, emang pemain kayak dia, kalau lu dapet striker yang tajem banget, selesai. Iya. Menurut gue. Iya. Wah, kalau ada Lewi tuh misalnya ya Lewi, terus dikasih, maksudnya bugar ya, dua-duanya bugar. Wah, gila sih. Ya bahkan dia kan jadi kayak ke tengah gitu kan, kayak Torres supplier banget. Parah. Gila banget. Gue bahkan kayak masih bermimpi kalau gimana pas dia main sama Messi Suarez ya. Itu kacau tuh. Neymar kan jago, Neymar MSN serem gitu kan, cuma jadi delay bola gitu ada. Cuman Felix tuh megang bola jadi emas gitu, jadi bagus. Itu gue seneng banget Felix tuh, gila. Masih mimpi tuh ya? Masih mimpi. Nah, pas sadar Fermin. Ferran. Tapi gue liat berapa kali tuh kontor Ferran nggak dapet bolanya. Greget maksud gue kayak beda kelasnya kelihatan ya. Iya, maksud gue kan first touch. Ini aja si gue ini kan first touch langsung golin. Benar. Enggak, gue jujur ya. Beruntung nggak menurut lo? Siapa? Beruntung dia di momen yang tepat aja gitu. Padahal dia belum tuh bisa konsisten juga. Bener. Itu belum bisa dinilai kan. Tapi kebanggaannya adalah La Masia produk nih, bos. La Masia produk dan kebetulan hari itu main debut di Barca, orang tuanya nonton. Jadi dia tuh seneng gitu kayak orang tuanya nonton, terus dia golin gitu. Cita-citanya tercapai. Kebayang dong kalau misalnya ada bokap nyokap datang jauh-jauh, tapi anaknya nggak main. Ya kan? Sayang dong. Sayang gitu kan. Teman udah juga ninggalin kerjaan nonton Barcelona. Pasti teman-temannya gue banyak dong datang. Banyak yang di sana jadi sportcaster. Nah, apalagi gue dikenal jago stand up.
Udah diarahin banget kalau itu. Tapi gitu. Itu pergantian Xavi bisa gue bilang ya beruntung udah 23. Cuman kadang juga ada beberapa sih ya yang ketika masuk Xavi golin, Fermin sering kayak gitu sama Xavi. Ya mudah-mudahan ini bukan cuman beruntung tapi sebenarnya nih Xavi punya kejelian buat ngelihat juga. Oh iya. Dan geser ke laga yang bisa dibilang lebih panas. Panas banget. Secara skor dan secara tensi-tensi di dalam ya. Karena Madrid dan Sevilla ini, Ramos nih on goal lawan Barcelona, tapi lawan Madrid, mantep banget ya. Gokil, dan bisa dibilang dia tuh commanding kayak dia ngajarin kayak mungkin ngasih tahu yang lain gitu. Jadi mentalitas yang dipunya Ramos naikin Sevilla juga bisa dibilang. Bener. Ada saat Ramos suruh tahan, sabar, delay. Ada saat suruh udah berantemin aja. Itu gue senengnya Ramos kayak gitu tuh. Rudiger, orang yang meluk Haaland, lucu yang kan, bisa matiin, Rudiger. Disuruh ger nih diginiin, bibirnya senyum dulu dong. Diunyu-unyuin. Digituin, mental bro. Mental. Kalau kayak gitu. Karena sebenarnya Rudiger tuh kalau kita lihat videonya dia pengen yang marah kayak gitu sama Ramos karena udah megang, tapi kayak digituin jadi kayak ade-adean. Jadi ya aduh gue senyum aja deh kayak gitu jadi gak jadi berantem. Tapi Rudiger kan serem ya. Maksud gue kalau jadi striker Rudiger agak anjir. Si Jiper bro, maksudnya pasti mental. Masa beda dia? Secara ini ya, maksudnya tampilan ya. Misalnya kayak Ramos kan back bagus juga tuh atau back lain yang bagus gitu, Ruben Dias. Dia tuh sangar gitu loh, energi-energi. Belum sepuyol tapi sangar juga dia berdiri gini. Waduh. Asal jangan disuruh kejar pemain Jepang. Larinya gini, bingung. Gitu kan. Tapi galak Rudiger dan juga ada rasisme ya kemarin sebenarnya. Ya itu bocah ngatain sama Vini. Bahkan rasisnya kayak udah disiapin ya. Parah sih. Dia udah pakai baju apa tuh? Mango. Aduh. Pango kayak gitu kan terus begini-gini ke Vini kayak gitu. Jadi ya kan kita kan udah pernah bilang kalau rasisme itu udah -1. Cuma ini yang cukup sulit untuk dibenahin di Eropa. Si paling Eropa lu. Lu dengan datang ke Spanyol 2 minggu langsung paham banget. Lah gua ke Pandeglang 2 minggu aja udah berasa keluarga. Oh, ada. Spanyol. Bener. Apalagi 3 tahun kita. Nah, pas di sono. Aduh. Sono mana? Bapak gue tahu lagi ya. Aduh, yang dekat situ ya. Yang dekat situ yang bikin kita ke sini. Iya gitulah. Jadi itu kira-kira hasil dari minggu ini. Kita cukup lelah juga nih. Iya. Tapi untuk Jerry, pendengar lu juga nggak kalah banyak. Kan waktu juga ini ngikutin lu. Gua aja punya YouTube sendiri, gua nggak ini loh. Wah ini demi ini pendengar kita, penonton kita. Yang namanya juga masih kita ramu lah. Bener. Kan udah ada nama para penebas. Itu lumayan bagus lah. Tebas Mania. Bisa juga Slidingers. Tapi agak susah disebut lah. Iya, jadi kalau ada kreativitas coba ya, kita mau ngumpulin sekali lagi ya. Sebelum akhirnya kita ada biar grup WhatsApp itu juga ada namanya yang enak. Masa X PSBB? Ya, jangan inget X lah. Mantan, jangan. Ya pokoknya bebas lah ya. Mau tackle, mau enggak juga bebas. Iya, mau nyalek bebas. Bebas kan? Mau ngirim surat bebas. Mau ngotak-ngatik peraturan. Nah, kita ketemu di episode dari tackle bebas.